Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga selamanya tetap terlimpah curahkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya, para tabi'in, tabi'atnya, dan semua kepada kita selaku umatnya. Semoga kita semua mendapat syafaatul ujma di yaumul akhir nanti. Amin. Amin. Baik, selamat sore teman-teman semuanya. Hari ini kita diskusi mengenai mata kuliah Kapital Selekta Pemikiran Ekonomi Syariah. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja pada materi pertama mengenai perkembangan perbankan syariah dan hukum perbankan syariah yang akan dibahas oleh Rizka Irma Roslali. Silahkan, waktu dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan perbankan syariah dan hukum perbankan syariah. Perkembangan hukum perbankan syariah terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, lalu Pasal 1 Ayat 1 PP Nomor 72 Tahun 1992, lalu didirikannya Bank UI tanggal 21 Oktober 1993, lalu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, terus ada Fatwa DSN atau Dewan Syariah Nasional, lalu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Perkembangan perbankan di Indonesia yaitu pertama ada pendirian Bank Syariah di Indonesia tahun 1990, lalu Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1 November 1991, lalu disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, lalu diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Lalu pada tahun 1998 terjadi krisis ekonomi sehingga bank konvensional berkembang dengan mendirikan bank syariah. Lalu pada tanggal 16 Juni 2008 disahkannya Undang-Undang Nomor 21 2008 tentang perbankan syariah. Lalu secara internasional ada di Karachi, Pakistan, Desember 1970. Yang pertama ada pengajuan proposal berupa studi tentang pendirian Bank Islam Internasional. Yang kedua ada proposal diterima dan dilaksanakan sidang penyetujuan rencana pendirian Bank Islam Internasional dan Federasi Bank Islam. Lalu pembentukan badan-badan khusus, badan internasional dan pembangunan negara-negara Islam. Lalu yang terakhir pembentukan perwakilan khusus atau asosiasi bank-bank Islam. Segitu saja perkembangan hukum perbankan syariah di Indonesia maupun di internasional. Saya kembalikan kepada moderator. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Ya, sebelumnya ada yang ingin saya tanyakan. Mengenai perbankan syariah ini kan di Indonesia tuh kurang berkembang ya daripada bank konvensional. Nah, apa saja sih kelemahan yang menjadi masalah perbankan syariah sulit untuk berkembang di Indonesia? Makasih. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Risa. Ada beberapa yang menjadi permasalahan kenapa perbankan Indonesia tidak sulit berkembang. Yang pertama ada pertumbuhan aset yang masih kurang, lalu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, lalu bank syariah tidak terjun langsung ke sektor, lalu produk juga kurang bervariasi, program pemerintah pencitraan baru, lalu program pengembangan segmen pasar. Begitu saja. Sudah jelas? Ya, terima kasih ya, jawabannya sangat membantu. Baik, untuk materi pertama selesai. Selanjutnya ada mengenai perkembangan BMT atau Baitul Mal At-Tanwir dan hukum BMT yang akan dijelaskan oleh Rizka Rahmawati. Waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang
Baitul Mal wa Tamwil serta hukumnya. Yang pertama ada pengertian Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. BMT terdiri dari kata Baitul Mal wa biatu Tamwil. Baitul Mal, BMT menerima titipan bazis dari dana zakat, infak, dan sedekah, kemudian memanfaatnya untuk kesejahteraan rakyat kecil. Kemudian pada aspek biatu tamwil, BMT mengembangkan usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dan anggota. Nah, secara etimologis, BMT adalah suatu lembaga yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Kemudian ada sejarah Baitul Mal wa Tamwil. Nah, sejarahnya itu berdirinya BMT di Indonesia terinspirasi dari Baitul Mal. Dimulai dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia atau BMI, tapi BMI ini tidak mencakup kepada masyarakat kecil dan mikro, makanya muncullah Baitul Mal ini, serta ada Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau BPRS. Nah, alasan lain didirikannya BMT karena di masyarakat tengah maraknya rentenir atau lintah darat. Nah, maraknya rentenir di tengah masyarakat mengakibatkan semakin terjerumus kepada masalah ekonomi. Kemudian, secara kelembagaan, BMT didampingi atau didukung oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil, alias PINBUK. Kemudian ada perkembangan hukum Baitul Mal wa Tamwil. Ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang perlindungan terhadap nasabah. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perlindungan terhadap nasabah. Kemudian urgensi perlindungan hukum terhadap nasabah BMT yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Butir 1 tentang perlindungan konsumen dan Pasal 2 tentang perlindungan konsumen. Segitu saja materi dari BMT. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Izin bertanya tentang BMT. Apa sih perbedaan BMT sama Bank Syariah? Oke, terima kasih Rifki atas pertanyaannya. Jadi perbedaan yang paling menonjol adalah status hukum yang menaungi keduanya. Kalau Bank Syariah itu sudah berbentuk perseroan dan tunduk di bawah Undang-Undang tentang Perbankan Syariah. Sedangkan BMT masih belum memiliki status dan perundang-undangan yang jelas, walaupun mendapat dukungan dari pemerintah. Gimana Rifki? Sudah paham? Oh ya, baik, terima kasih. Oke, baik, kepada Rizka Rahma, terima kasih. Untuk selanjutnya ada materi yang akan dijelaskan oleh Rizky Rizbolo. Waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih Elisa. Sini ada asuransi. Pengertian asuransi syariah berdasarkan Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia adalah sebuah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis. Kemudian perkembangan asuransi di Indonesia saat ini telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Setelah pemerintah mengeluarkan deregulasi pada tahun 1980-an. Asuransi merupakan lembaga penghimpunan dana yang bersumber dari penerimaan premi asuransi dari masyarakat dan menyalurkan dengan klaim. Selain penerimaan premi sebagai salah satu sumber pendapatan perusahaan juga melakukan
investasi yang mana hasilnya untuk modal perusahaan yang akan datang. Banyak perusahaan asuransi berlomba-lomba menawarkan program asuransi, baik bagi masyarakat maupun perusahaan. Selanjutnya ada hukum asuransi. Dasar hukum asuransi. Peraturan perundang-undangan tentang peransuransian di Indonesia diatur dalam beberapa tempat, antara lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau sering disebut KUHD, ada dua cara pengaturan asuransi, yaitu pengaturan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Pengaturan yang bersifat umum terdapat dalam buku 1 bab 9 pasal 246 sampai 286 KUHD, yang berlaku bagi semua jenis asuransi, baik yang sudah diatur dalam KUHD maupun yang diatur di luar KUHD, kecuali jika secara khusus ditentukan lain. Pengaturan yang bersifat khusus terdapat dalam buku 1 bab 10 pasal 287 sampai 308 KUHD dan buku 2 bab 9 dan pasal 10 pasal 592695 KUHD. Mungkin cukup sekian dari saya. Selebihnya diserahkan ke moderator. Baik, terima kasih Rifki telah menyampaikan materi. Untuk selanjutnya ada perkembangan lembaga reasuransi yang akan kita bahas bersama. Untuk pertama kita akan dibahas oleh Rizka Irma. Waktu persilakan. Selanjutnya ada reasuransi. Pengertian reasuransi adalah asuransi yang ditujukan bagi perusahaan asuransi. Melalui produk tersebut, perusahaan asuransi mampu mengalihkan risiko ketidakmampuannya secara finansial pada perusahaan lain alias reasuradur. Jadi, beban finansial yang ditanggung oleh perusahaan asuransi di situasi tertentu bisa diminimalkan. Lalu selanjutnya ada perusahaan reasuransi Indonesia, yaitu satu ada Maskapai Reasuransi Indonesia, yang kedua ada Reasuransi Indonesia Utama, yang ketiga ada Reasuransi Maypark Indonesia, lalu ada Reasuransi Nasional Indonesia, lalu ada Tugu Reasuransi Indonesia, dan terakhir ada Reasuransi Syariah Indonesia. Baik, sudah. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih Rizka. Sekarang selanjutnya ada metode reasuransi akan dijelaskan oleh Rifki Rizkollah. Waktu dipersilakan. Baik, untuk metode asuransi yang pertama ada treaty. Jenis pertama dari metode reasuransi adalah pengalihan risiko kepada perusahaan dalam waktu 1 tahun. Ada dua bentuk utama dalam proses asuransi ini, yaitu profesional dan non-profesional. Yang kedua ada fakultatif, yaitu mengalihkan semua atau setengah risiko kepada perusahaan bersangkutan. Namun perusahaan asuransi tidak wajib menanggung risiko yang terjadi. Yang ketiga ada fakultatif obligatori. Bentuk dari mekanisme reasuransi ini adalah bebas menentukan pengalihan beban. Artinya perusahaan dapat mengambil risiko sesuai kesepakatan yang telah disepakati. Dan yang terakhir ada pool, adalah suatu bentuk kesepakatan antara beberapa perusahaan asuransi untuk secara kumulatif menempatkan jenis asuransi tertentu dan membayarnya kepada perusahaan asuransi bersama. Selanjutnya diserahkan kembali kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Rizky. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi reasuransi akan dijelaskan oleh Rizdan. Waktu dipersilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan reasuransi, yaitu untuk melindungi perusahaan dari risiko dan kerugian finansial dengan cara pengalihan pada pihak lain. Nah, jika perusahaan asuransi memerlukan reasuransi, maka kita sebagai individu membutuhkan asuransi sebagai perlindungan Anda dan keluarga. Selanjutnya ada cara kerja reasuransi. Mengenai cara kerja dari reasuransi sendiri tidak jauh berbeda dengan produk asuransi pada umumnya.
Selayaknya menjadi nasabah, perusahaan asuransi harus membayar premi agar bisa mendapatkan manfaat pengalihan risiko yang dibutuhkan dari layanan ini. Nah, mengapa kita suatu perusahaan membutuhkan reasuransi? Yang pertama, mengapa reasuransi dibutuhkan adalah perusahaan asuransi berisiko mengalami pengajuan klaim besar dari para nasabahnya. Melalui reasuransi, perusahaan jadi mampu mengalihkan sebagian risiko ini ke perusahaan lain dan juga melonggarkan pengelola kas di perusahaan asuransi. Baik, untuk materi reasuransi ini sudah selesai. Selanjutnya ada mengenai reksadana syariah yang saya akan bahas sendiri. Reksadana syariah yaitu adalah himpunan pengumpulan dana dari warga untuk diinvestasikan oleh pihak reksadana kepada perusahaan. Nah, perkembangan reksadana syariah secara internasional, perkembangan reksadana syariah dimulai dengan lahirnya equity fund syariah. Pertama kali dalam bentuk The Amanah Fund yang diterbitkan oleh North America Islamic Trust pada tahun 1986. Di Indonesia, reksadana telah ada sejak tahun 1997 melalui PT Dana Reksa. Hanya dalam waktu 1 semester, pada akhir tahun 1996 telah lahir 24 reksadana. Dasar hukum reksadana syariah melalui Fatwa DSN atau Dewan Syariah Nasional MUI nomor 20 DSN MUI 9 tahun 2000 mendefinisikan reksadana Islam sebagai reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi sebagai wakil sahib amal maupun antara manajer investasi sebagai wakil sahib amal dengan pengguna investasi. Adapun manfaat dan risiko reksadana, yang pertama, manfaatnya ada likuiditas, diversifikasi, manajemen profesional, biaya yang rendah, pelayanan yang menarik, dan juga transparansi informasi. Dan ada juga resikonya, yaitu yang pertama, berkurangnya nilai unit penyertaan, politik dan ekonomi, resiko pasar, inflasi, nilai tukar, dan juga risiko spesifik. Nah, adapun perbandingan reksadana syariah dan konvensional terletak pada investasi yang diinvestkan kepada perusahaan. Kalau dalam reksadana syariah, itu investasinya kepada perusahaan yang berbasis Islami, yang sudah terjaga kehalalannya dan sesuai dengan syariat Islam, seperti pada hotel-hotel syariah dan perusahaan-perusahaan yang berbasis Islam dan sudah terjaga kehalalannya. Adapun dari reksadana konvensional itu investasinya tuh ke perusahaan mana aja gitu, tidak melihat apakah ini sesuai syariat Islam atau enggak. Contohnya pada hotel-hotel bukan syariah, termasuk juga kepada perusahaan bar dan juga yang lainnya. Baik, apakah sudah selesai gitu aja? Apakah ada pertanyaan? Ya, tidak ada. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, selanjutnya ke materi yang terakhir, yaitu ada obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah yang akan dijelaskan oleh Saudara Rizdan. Waktu dipersilahkan. Terima kasih moderator telah memberikan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah. Definisi obligasi syariah adalah jenis obligasi yang hasil atau retrolatif yang lebih tinggi dibandingkan bunga deposit. Dasar hukum obligasi syariah itu ada 3. 1. Pendapat ulama tentang keharaman mendapatkan bunga. Yang kedua, pendapatan para ulama tentang keharaman obligasi yang penghasilannya berbentuk bunga. 3. Pendapat ulama tentang obligasi syariah yang menggunakan prinsip murabah, musyarakah, istisna, dan salam, dan lain-lain. Jenis-jenis obligasi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, obligasi syariah suku mudharabah.
Yang kedua, obligasi syariah suku ijaroh. Yang ketiga, obligasi syariah suku negara. Yang keempat, obligasi syariah suku korporasi. Terima kasih. Apakah ada yang bertanya? Sepertinya cukup saja, Rizdan. Tidak ada yang ditanyakan. Ya udah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, alhamdulillah diskusi ini sudah selesai, semua materi sudah terbahas. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bergabung pada diskusi ini. Dan mohon maaf, saya selaku moderator sekaligus pemateri juga mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Kita tutup bersama-sama diskusi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.